gara-gara Bahar Demit, Syekh Dul Qadir kena imbasnya. Rekan-rekan Banser menurunkan paksa bendera Syekh Dul Qadir pada sebuah acara sholawatan di Bravo Banser. Diajak diskusi takut, berani ke alkohol. Diajak diskusi takut. Mundur, Pak, mundur, Pak. Mundur. Nggak usah maju. Udah biarin. Masuk. Diam lo. Gua cepat di sini demi apa? Gua siapa teh? Saya minta yang juga Pak. Ya udah. Saya dikasih nomor dari gua. Ya betul. Kita nggak terima ada pertengah dari situ tarik dia. Kalau yang ngomong masih ngomong, gua udah main di sini. Terima kasih.
menghina hamba lain. Kita siap mati untuk hamba lain. Cucu Rasulullah. Allahu Akbar. Kita nggak berkamu. Saya taruh sama dia. Sini lo. Kayak juga jangan. Ini nggak perlu aja. Bangsat. Kalau mau lihat aja. Diam lo. Diam lo jangan marah-marah. Woi, kagak usah bawa asap lo. Apa bilang dia apa? Woi, bawa asap dia. Lu enggak kamar lu. Lu kok bawa asap ibu tahu ayo. Ayo. Sekarang kita tahu ya. Ya sudah. Bapak ngadap sana jangan kesebelah dia. Kacamata hitam, kacamata hitam. Kacamata hitam, safari hitam, provokator itu. Libur, diskoki kabur, gak berani datang ke Sultan Banten, Imat. Gak berani datang ke Sultan Banten. Ente mau ceramah apa gak masalah, jangan pernah bahas nasab. Intinya itu cuma satu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ada aparat, tenang ya. Dari tadi ya, gak melihat aparat. Dari tadi mah komporin, udah ditenangin komporin. Udah bubarin dulu. Bubarin dulu, ini kita nanya gini dulu. Semua nanti juga nggak mau ngapa-ngapain ya. Udah, nanti ada. Itu tadi siapa sih yang bilang ada palsu? Kacamata hitam, bapak hitam. Pak, ente kan udah banyak yang diem. Diam dulu, jalan dulu. Jalan dulu. Saya dukung. Maaf Ibu ya. Ayo Bu, silakan Bu, silakan Pak. Mari Bu, silakan. Ayo Bu, Nanti gak usah ngotot ke saya. Enggak, Bapak, dia jangan Pak ini doang, Pak. Ini juga sama sama bangsa. Kita enggak ada masalah sama Endo. Kita enggak ada masalah kalau dia masalahin asap. Itu doang. Pak, nggak mau ribut sama Endo kan? Enggak. Pak, kita juga Endo, Pak. Saudara saya, Pak, kita boleh. Saudara saya nih. Saudara saya batal nih. Udah kalau udah bawa asap, beda. Udah. Itu kesini ngedamping. Ya kan? Tanya dari tadi abang ini. Ngedampingin. Asapnya, Pak. Kita dari tadi mengikuti ceramahnya baik, ceramah awal di awal kita senang. Kita senang ceramahnya baik. Kami tidak terima demi Allah. Takbir! Allah! Kita nggak ada masalah sama Endo. Endo saudara kita. Demi Allah kita ada masalah dengan Yahudi. Namanya darah saya buat Nabi. Bilang Bang Agus, saya punya hidup buat Nabi. Baik, kita masuk ini nanya ke beliau, karena tadi sudah sedikit masuk nyinggung masalah Ba'alawi.
Nggih. Maka coba kita pertama ingin tanya dulu beliau tentang pengalaman jadi muhibbin dulu, Ji. Mohon jenengan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ya seperti teman-teman semuanya ya, para ulama, para ustadz-ustadz dan juga para teman-teman semuanya. Insya Allah se-Indonesia ini semuanya muhibbin ya, tadinya muhibbin semua, karena kita ini didoktrin sama orang tua kita, guru-guru kita, bahwa Habib yang ada di Indonesia ini adalah min dzurriyyati Rasul. Ya. Sebelum ada pencerahan dari Romo Yai Imad dan lain sebagainya. Jadi walaupun beliau itu salah Ustadz, ya tetap kita hormat Ustadz. Betul. Karena sejelek apapun kalau mereka itu adalah min dzurriyyati Rasul, yang kita pandang bukan mereka Ustadz, bukan cucu-cucu mereka. Yang kita pandang Rasulullah. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu punya jasa yang luar biasa, kita bisa memeluk Islam, kita bisa bisa sholat dan sebagainya. Ini jasa baginda Rasul. Sehingga di waktu mereka datang, Assalamualaikum Ustaz, gitu, Waalaikumsalam, gitu, oke, antum, talbib, ta'al, Masya Allah, kita keluarin semua Ustaz, makanan semuanya. Bahkan Ustaz, sering itu Habib yang minta baju sama saya, baju saya satu bupet Ustaz, ambilin semua. Silakan Habib, diminta semua Habib, ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek. Ini saking mahabbahnya saya sama beliau. Bahkan setiap beliau minta uang Ustaz, semua uang saya kuras semua. Makanya kalau Yai Imad mengatakan ini Ustadz Mukharrar ini singanya muhibbin ini. Saya memang berani segala-galanya, tidak cuma itu saja Ustadz. Setiap ada Habib datang minta uang berapa saja, tak hutang-hutangkan. Beliau pinjam motor Ustadz, katanya 1 hari 2 hari, dibawa nyampe berminggu-minggu, nyampe berbulan-bulan, pada akhirnya Ustadz nggak kembali Ustadz. Kita juga ikhlas Ustadz. Kenapa kok nyampe pada akhirnya kembali? Itu gara-gara kebetulan saya kan muhibbin sama Habib seluruh Indonesia ini, lebih-lebih Habib yang ada di Solo. Ada Habib di Solo, kebetulan beliau orang terkenal, ngerti kalau motor saya ini dipinjam sama Habib nggak dikembalikan, langsung dilaporkan di Polres gitu. Habibnya dikejar itu. Habib tadi bilang, Ustadz kalau ada Habib jelek Ustadz jangan dilayani. Di mana letak dzurriyyah Rasul kalau akhlaknya, perangainya, ucapannya tidak seperti Rasulullah gitu. Pada akhirnya dikejar sama polisi itu. Pada akhirnya motornya dikembalikan. Bahkan ada Habib yang pinjam mobil saya, katanya 1 hari 2 hari. Ya udah silakanlah. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan juga. Nyampe pada akhirnya saya istikharah ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo, pengen tahu mobil saya di mana. Belum nyampe makom, ada musafir namun saya, Kiai panjenengan pengen tahu mobil Kiai gitu. Wah, saya teratap saya, ini jangan-jangan Kanjeng Sunan Kalijogo gitu. Memberitahu kalau mobil saya digadekan di tempat ini. Setelah itu langsung saya lacak Ustaz. Alhamdulillah digadekan beneran Ustaz. Jenengan yang nebus jadi. Ya pada akhirnya ya. Gitu. Jadi tidak cuma itu saja, ada Habib umur 52 tahun, kebetulan kan ada santri lewat, disenengi Ustaz. Pada akhirnya ya Habib itu kan ada wali santri, Habib kan menembung sendiri. Berhubung wali santri juga hormat sama saya, hormat sama Habib ya kan, dzurriyyah Rasul. Pada akhirnya ya diberikan juga Ustaz. Padahal ini anaknya ini baru umur 18 tahun, Habibnya umur 52 tahun. Pada akhirnya juga ditelantarkan. Sekarang anak satu ditelantarkan, terus dicerai begitu saja gitu. Jadi ini pokoknya Masya Allah gitu. Aku yakin dan ini kami berani mengatakan Habib itu tidak dzurriyyah Rasul bukan karena itu ya Ustaz. Karena semuanya kan kita ikhlaskan semua. Justru kami tahu semuanya ini ya dari hasil pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan Romo Yai saya pernah hadir, beliau sudah wafat, pernah hadir, bukan mimpi, ditemuin secara langsung. Saya disuruh untuk melakukan diskusi tentang nasab kepada para Habib. Pada akhirnya saya membuka pengumuman di media sosial, siapapun Habib yang mau diskusi nasab sama saya. Ya alhamdulillah Habib banyak, tapi ujung-ujungnya Ustaz nipu saya semua itu. Yang sudah jenengan ongkosin nggak datang. Jadi Masya Allah gitu. Jadi ini artinya keyakinan saya tentang beliau tidak dzurriyyah Rasul ini semakin kuat Ustaz. Lagi pula Ustaz, ciri-ciri dzurriyyah Rasul kalau di Al-Quran Ustaz, wa bil mu'minina raufur rahim. Betul. Jadi
sifat Rasulullah, sifat anak cucunya itu Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf itu dermawan. Ar-Rahim itu jiwa pemaafnya tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya min dzurriyyati Rasul, nyampe nasabnya besar dipasang di ruang tamu, ya kan? Sementara dia bakhil loh, Ustaz. Tidak nyanyo, tidak berbagi kepada umat, tidak memberikan solusi-solusi hidup kepada umat. Malah kan jauh-jauh dari luar negeri, dari Yaman ke Indonesia, bukan bagi-bagi uang, tapi cari. Ini tidak cocok dengan Al-Quran yang Raufur Rahim gitu. Ini tidak cocok dengan Al-Quran yang Raufur Rahim gitu. Begitu juga sifatnya Rasulullah, sifatnya anak cucunya itu Rahim. Rahim itu kasih sayang luar biasa. Jadi sayangnya kepada umat ini luar biasa. Jangankan cuma disakitin, Ustaz. Jangankan cuma tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Kalau perlu, Ustaz, dibunuh pun ikhlas, Ustaz. Sebagaimana dzurriyyah Rasul yang pernah dibantai di Karbala. Ikhlas mereka dibunuh, dibantai, bahkan diusir. Rasulullah sendiri membuktikan sendiri atas keikhlasan Rasulullah di waktu Rasulullah ada di Mekah, diusir sama orang kafir Quraisy. Apakah Rasulullah melakukan balas dendam? Enggak. Di waktu terjadi Fathu Makkah, Rasulullah tidak membantai habis-habisan orang, enggak gitu. Jadi kalau mereka benar-benar dia Rasul, pasti jiwa sayangnya kepada umat luar biasa. Apalagi hanya sekedar dikatakan Ustadz Parman tidak dzurriyyah Rasul, cuman gitu, Ustadz. Aku yakin jiwanya akan legowo. Jadi nggak masalah gitu. Bukannya terus mencari bolo kurowo, mencari teman, melakukan pembelaan, melakukan kajian-kajian supaya nasab mereka tidak rungkat. Lah ini justru semakin terbongkar, Ustaz. Semakin terbongkar kalau mereka tidak dzurriyyah Rasul. Sebab pada dasarnya kalau kita meneliti secara batin, Ustaz, batin itu kullu minallah, Ustaz. Betul. Batin itu urusan Allah. Kita orang, Ustaz, hanya meneliti dohirnya. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, Innallaha la yaduru ala ajsadikum wa suwarikum walakin yaduru ala qulubikum. Yang mampu meneliti hati orang atau batin seseorang ini adalah Allah, Ustaz. Betul. Nah kita ini melihatnya cuma ajsadikum, gesengnya. Keseng orang, oh ini pakaian seperti ini berarti Ustaz. Saya cium tangannya, walaupun pada akhirnya juga keliru ya. Sebabnya di rumah saya, Ustaz, ada orang gila yang sering pakai jubah, pakai kerudung. Ini setiap datang ke tempatku, semua tamu cium tangan semua. Setelah itu orang yang pakai jubah tadi nyanyi-nyanyi, ya Ramadan, ya Ramadan. Orang baru tahu. Jadi kita orang ini kan menghukumi dohirnya, Ustaz. Adapun batinnya itu urusan Allah. Jadi kita meneliti orang ini, oh ini orang baik, berarti keturunannya orang baik. Oh ini dohirnya jelek, berarti keturunannya orang jelek. Karena sesungguhnya at-thayyibina lit-thayyibat. Orang itu kalau baik, Ustaz, akan ditemukan orang baik. Kalau Ustaz baik, kemudian saya dekat, berarti saya orang baik, Ustaz. Kalau Ustaz ini jelek, kemudian saya dekat, berarti saya orang jelek. Wal khabithina lil khabithat gitu. Jadi apa itu enggak mungkin lah. Ini ada orang pekerjaannya itu dawir, pekerjaannya minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, nyampe-nyampe, Ustaz. Ini beliau seorang kiai, Ustaz. Ini beliau seorang kiai. Ini kiai ini kalau ketamunan Habib, bukannya senang, Ustaz, tapi ketakutan, melenyum, ngumpet-ngumpet gitu. Gimana letak dzurriyyah Rasul? Padahal Rasulullah ini Masya Allah memberikan apa itu kasih sayang kepada umat. Orang itu akan senang kehadiran Rasulullah dan anak cucunya gitu. Jadi kalau dohirnya saja kelihatan ya, apa itu masyarakat juga nggak senang dan sebagainya. Ya, aku yakin walaupun dohir ini apa di saat ada dohir yang tidak cocok dengan aturan Rasulullah, ucapannya nggak sama dengan ucapan Rasulullah, perbuatannya tidak seperti perbuatan Rasulullah, aku yakin ini nggak mungkin dzurriyyah Rasul. Pasti itu. Makanya apa itu Rasulullah pernah mengatakan, hakam Nabi Dzahir. Aku disuruh menghukumi orang dohirnya. Dohirnya betul. Adapun masalah silsilah, Ustaz, bisa ditipu, Ustaz. Muharrar bin Hudori bin Ahmad bin ini bisa, Ustaz. Tapi dohir nggak bisa ditipu, Ustaz. Jadi casing orang inilah yang akan membuktikan. Jadi yang asli yang meneliti tidak cuma saya saja. Banyak teman-teman rakyat Indonesia
Nelitinya bukan nasab, nelitinya bukan manuskrip, menelitinya bukan kitab, tapi dohirnya. Al-dohir tadulu alal batin. Ada buah, kok luarnya kok busuk ya? Kira-kira busuk apa tidak? Busuk, Ustaz. Walaupun ya ada yang luarnya jelek, dalamnya bagus, ada. Seperti contoh durian. Ya kan? Tapi kan biasanya kalau dohirnya jelek, dalamnya juga jelek. Ustadz itu kan oknum, Ustadz. Loh, maksudnya oknum gimana? Itu yang jelek kan hanya segelintir Habib. Loh, ini yang diteliti ini bukan masalah sifatnya, bukan masalah perangainya, bukan, tapi adalah silsilah. Nah, kalau ada ulama yang sudah meneliti dari hasil kajian, dari hasil manuskrip, dari hasil DNA, dari hasil semuanya ya, kemudian diteliti mereka tidak duriya Rasul, ini tidak akhlaknya. Yang diteliti bukan akhlaknya, tapi silsilahnya. Kalau silsilahnya mereka itu sudah rungkat, sudah tidak benar, berarti ini sudah tidak oknum lagi, Ustaz. Semuanya. Kalau semuanya sudah tidak duriya Rasul, berarti kita harus sepakat loh. Harus sepakat mereka tidak duriya Rasul. Adapun kita tetap menghormat, Ustaz, laqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan manusia. Jadi semua manusia dimuliakan sama Allah. Apa salahnya kita hormat sama mereka itu, sama Habib? Umat jadi hormat sebagai sesama hormat sama manusia sebagai sesama umat Islam. Begitu juga saya, Ustadz, walaupun saya sudah seperti ini, Ustadz, kalau ada Habib datang ke tempatku ya tak hormat. Mereka yang alim ya kami cium. Ada pun, Ustadz, semuanya duduk. Walaupun alim gak alim tak beri uang. Saya memang seperti itu, Ustadz. Setiap ada orang tak bisa roi, siapapun orangnya. Jangankan orang gila-gila, musafir tak beri uang semua. Jadi kalau saya bagi-bagi sama PBI itu bukan berarti saya bayar di PBI, enggak. Ya memang saya seperti itu. Loman. Jadi dulu saya kalau ketapunan orang tak beri wong. Ada orang nganter undangan Pak Yai dapat undangan yasinan di tetangga. Itu saja tak bisa roi. Orang apa saja tak bisa roi. Jadi itu bukan semata-mata untuk karena Habibnya, bukan. Memang saya setiap ada orang datang mesti tak bisa roi gitu. Lagi pula kalau kita mau meneliti ya dari sifatnya, akhlak dan sebagainya, secara dohir pun sudah kelihatan. Apalagi, Ustaz, istilah, Ustaz, contoh ya, Ustaz, ya, habaib. Istilahnya saja ini, Ustaz, panjenengan buka sendiri di kamus, di kamus Munawir kah, atau di Mujam kah, atau di kamus Yunus, atau mungkin di mana saja, keilmuan mana saja, apalagi sampai dinaikkan jadi sedikit di Alfiyah, di Ibnu Aqil, di Khasi Al-Quduri, di Qadil Qudud, di Jam'ud Durus. Kata-kata habaib itu salah, Ustaz. Bukan habaib itu tidak ada, istilah habaib itu enggak ada, tidak. Jadi habaib itu bukan jamaknya Habib yang mudzakkar, tapi habaib itu jamaknya Habib yang muannas. Jadi Habib itu, Ustaz, seperti contoh mayitun. Mayitun itu adalah mayat lelaki dan mayat perempuan. Jadi Habib itu adalah orang yang mencintai atau yang dicintai, baik lelaki atau perempuan. Kalau Habib yang maknanya mudzakkar, Ustaz, jamak taksirnya itu ahibah atau ahibah atau ahbab. Jamak taksirnya ada 3. Jadi ahbabun atau ahibah atau ahibah gitu. Tapi kalau Habib yang muannas, jamak taksirnya itu habaib. Ini istilahnya saja udah salah ini. Padahal ini sudah mutabaruh, sudah masyhur ya di Indonesia ya. Bukti bahwasanya habaib yang ada di Indonesia nggak benar. Sudah diberitahukan oleh Allah dengan istilah. Ini adalah jamaknya, Ustaz. Jamaknya. Apalagi meneliti tentang habibnya. Kenapa begitu? Habib itu adalah istilah khusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa namanya Khalil, kalau Nabi Isa Ruhul Kudus, ya kan? Kalau orang yang alim agama menyampaikan ilmu agama namanya kiai atau seorang ustadz. Tapi kalau baginda Rasul namanya Habib. Kalau nggak percaya silahkan buka di Nadum Nadum Ibnu Ruslan, Nadum Zubat, fadlahu ala jami'i man sifah fawal habibu fawal syafi'u wal habibu lil ilah.
Jadi fadlahu, Allah telah memuliakan baginda Rasul. Fadlahu ala jami iman siwa. Allah telah memuliakan Rasulullah, mengalahkan semuanya. Rasulullah itu siapa? Fahuwa syafi'u, Rasulullah adalah syafi', wal habibu dan nabi. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah melebihi semuanya adalah syafi' wal habib. Ini adalah